ingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau, Pak Jokowi. Mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hary Mulyono almarhum. Itu Pak Hary cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cekong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan bahwa Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, Pak. Banyak loh kebohongan Bapak yang selama ini muncul ke permukaan, misalnya SMK yang katanya sudah dipesan 6.000 orang, sampai sekarang jadi mobil goib, tidak ada jejaknya sama sekali. SMK di mana sekarang? Gedungnya ada, mobilnya nggak ada. Saya pernah ke sana liputan, Pak. Tidak boleh Anda itu menyampaikan bahwa saya lulusan UGM. Tidak percaya, Pak. Gempar, Dap. Nampak jelas suara Haryono teman kuliah Hary Mulyono yang dijodohkan dengan Idayati adik Jokowi. Haryono beri pesan terbuka kepada Jokowi, bahkan sangat meragukan keaslian ijazah Jokowi. Jangan dilewati rekaman suara penting ini. Teka-teki ijazah Jokowi, akankah terbongkar dengan munculnya teman Mulyono ini? Saya bingung juga untuk menyampaikan bahwa saya ini, mudah-mudahan Pak Jokowi mengingat saya mau membuat surat terbuka untuk beliau. Pak Jokowi, mudah-mudahan Anda ingat saya Aryono, Pak. Saya teman Pak Hary Mulyono almarhum. Pak Hary Mulyono itu dulu adalah Ketua Komite SD 15 Mangkubumen Lor. Sedangkan Anda itu Ketua Komite SD 16 Mangkubumen Kidul. Bersebelahan, dempet ya sekolahnya. Saya adalah Sekretaris Komite SD 15. Satu sekolahan dengan Pak Hary Mulyono almarhum. Nah, saya kenal dengan beliau itu dekat ya Pak ya. Sering gojek, guyonan dan sebagainya. Jadi saya tahu bahwa Pak Hary Mulyono waktu itu Anda belum jadi apa-apa, belum jadi wali kota, masih pengusaha mebel. Itu Pak Hary cerita bahwa dia adalah teman kuliah Anda di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi waktu itu karena tidak ada keinginan apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, wong belum jadi apa-apa, saya masih wartawan, saya kepala biro bukan GM General Manager Radar Solo Jawa Pos ya. Cerita bahwa Pak Hary cerita bahwa Anda adalah teman kuliahnya. Lalu Pak Hary sering main ke rumah Anda, lalu dijodohkan, mau nggak dengan adik saya? Pak Hary mau, menikahlah dengan Idayati. Waktu itu saya yakin bahwa Anda memang kuliah di UGM. Nah, yang sekarang dengan berbagai cara Anda jelaskan, berbagai cara itu cara Anda ya, bukan cara yang diinginkan rakyat. Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa ijazah saya punya ijazah di UGM. Lalu teman-temannya katanya juga sudah menyampaikan bahwa itu memang satu kuliah dengan Pak Jokowi. Lalu direktornya bahkan Bu Ova Amelia itu profesor itu juga menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli di UGM dan ada capatannya. Nah, tapi Pak Rismon itu dia doktor, Pak. Dia doktor, mantan dosen dan punya keahlian di bidang IT. Memang dunianya itu bisa menunjukkan secara ilmiah bahwa ijazah Anda itu palsu. Nah, ini yang perlu segera diklarifikasi, Pak. Lalu kenapa semua orang kok masih tidak percaya dengan keaslian ijazah Anda? Itu karena satu, Anda sudah tidak dipercaya oleh rakyat, kecuali oleh para cekong, para bajer yang selama ini berada di belakang Anda, itu yang percaya. Yang rakyat lainnya itu tidak percaya. Bahkan tokoh-tokoh oposisi itu sampai akan tanggal 16 Maret akan datang ke rumah Anda untuk bersilaturahim sekaligus mengklarifikasi. Karena apa? Karena sampai sekarang ijazah asli itu tidak pernah ditunjukkan. Inilah persoalannya. Padahal dengan menunjukkan ijazah asli itu semua selesai. Tapi yang jadi pikiran saya, yang mungkin ini perkiraan saya, itu adalah bahwa Anda sudah tidak lagi percaya oleh rakyat. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi ini ataupun tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini para guru besar UGM harusnya segera melakukan sidang etik seperti di UI untuk memastikan kejelasan ijazah Jokowi biar cepat beres dan Indonesia tenang-tenang aman saja. Ya, semoga para guru besar yang ada di UGM seharusnya segera melakukan sidang ya teman-teman, supaya bisa selesai ijazah Jokowi ini. Jadi kalau punya ijazah ya tunjukkanlah ijazahnya, apa salahnya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mempunyai ijazah yang sebenarnya, maka apa susahnya untuk menunjukkan di depan publik ya, biar publik bisa tenang ataupun bisa
merasakan apakah Jokowi itu orang yang sangat pintar ya teman-teman. Jadi mantap, semoga Allah segera memberikan azab yang telah merusak negara ini ya. Penegak hukum takut sama Jokowi tapi nggak takut sama Tuhan. Ya, ini juga termasuk hal yang sangat tidak baik teman-teman. Kenapa para penegak hukum ini kenapa bisa takut kepada Pak Jokowi sedangkan kepada Tuhan saja mereka tidak takut. Ya, ini juga termasuk hal yang sangat kita tidak inginkan ya teman-teman, karena mereka ini tidak mau mengadili Jokowi sebenarnya. Jadi semoga para penegak hukum bisa waras teman-teman dan bisa sadar ya teman-teman, karena pada saat akhirnya nanti akan menerima karmanya. Nah, jadi adili Jokowi rajanya para pembohong ini ya, bersama termulnya ataupun para oknum dan juga Mulyono harus diadili ataupun diseret ke penjara ya, karena telah banyak yang mereka lakukan ini sangat buruk ya, bisa membuat negara kita jadi tidak aman ataupun ribut teman-teman ya. Gara-gara mereka ini hanya beberapa orang saja sudah bikin negara kita jadi ribet teman-teman. Nah, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini setiap kebenaran muncul, sulit untuk disembunyikan karena kebohongan besar tak akan bertahan lama. Meskipun berusaha untuk menutupi karena fakta tak akan berubah. Ya, jadi teman-teman, karena kalau misalnya kamu menyembunyikan suatu kebohonganmu itu, ya jangan kamu harap tidak akan terbongkar teman-teman. Itu suatu saatnya nanti akan terbongkar dengan fakta teman-teman. Ya, bagaimanapun caramu menyembunyikannya, pasti akan terbongkar teman-teman. Ya, jangan kamu mengira kebohongan saya ini nanti pasti tidak akan terbongkar. Pasti itu teman-teman, karena Allah sudah tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan. Dan akan tetapi Allah akan mengambil cara yang tepat untuk supaya ditelusuri kelakuanmu yang tidak baik itu teman-teman. Jadi semoga sadar Pak Jokowi ya teman-teman akan kelakuan yang telah ia lakukan ini. Jadi Bapak Jokowi sudah dikepung rakyat, semoga segera berakhir kebohongannya ini ya, biar negara kita jadi aman dan sudah sangat senang dan tenang teman-teman. Nah, janji-janji mobil SMK tidak terwujud. Mobil SMK satu pun terus pabrik garmen Sritek juga gulung tikar. Sekarang ibu kota Nusantara tidak rampung-rampung karena dikorupsi. Sekali pembohong tetap pembohong. Ya, jadi teman-teman buktikan dengan membawa bukti-bukti ini, bawa orangnya, foto-fotonya supaya dibuktikan sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Ayo. Ya, jadi di dunia sudah gak bisa tenang, tidur sulit, belum di akhirat siksa menunggunya. Tapi anehnya kok masih belum sadar, belum mau mengakui salahnya. Ya, jadi sudahlah, kalau negara tidak mampu menghukum yang salah, berarti harus rakyat ya teman-teman yang menghukum yang telah melakukan kesalahan ini ya, karena penegak hukum tidak bisa menghukum, makanya diserahkan saja kepada rakyat ya, karena para rakyat sudah pada cerdas ataupun sudah pada pintar teman-teman ya. Tapi kalau misalnya para penegak hukum bisa menegakkan maka keadilan, maka para rakyat bisa saja tenang. Jadi kita tunggu saja di persidangan pengadilan nanti. Kan Roy menuduh ijazah Pak Jokowi milik Pak Mulyono. Ayo Roy, dan buktikan bahwa keluarga Pak Mulyono, anak-anak mereka, foto waktu masih muda Pak Mulyono dan ijazahnya juga si Roy dari harus membuktikan tuduhan mereka terhadap foto di ijazah Pak Jokowi adalah foto Pak Dumatno, harus dibuktikan dengan membawa Dak Dumatno dan ijazah Pak Dumatno. Jadi teman-teman, kurang apalagi bukti kepalsuan ijazah Jokowi? Apakah masih akan dilindungi terus bagaimana aparat hukum? Ya, terus makanya ini kasus ijazah Jokowi ini tidak bisa selesai teman-teman, karena aparat penegak hukum tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Ya, mungkin kita mencurigai mereka ini karena telah mengambil uang dari Pak Jokowi, makanya mereka tidak bisa mengelak lagi atau tidak bisa berkata-kata. Ya, karena mereka telah mengambil uang sogokan. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya para penegak hukum ini bisa mengatakan dengan jujur kebohongan Jokowi ini, maka
bukan dari sekarang sudah selesai kasus ijazah Jokowi ini, ya mungkin dari dulu sudah selesai, tapi karena mereka telah mengambil uang dari Jokowi, makanya kasus ini tidak bisa selesai karena mereka tidak mau mengadili Pak Jokowi, ya, atau tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, tetap saja buzzer Joko Widodo dan termulnya tidak akan percaya karena mereka buta, ya, hati dan buta mata, dan di pikiran hanya bayaran demi dapur ngebul. Ya, jadi teman-teman, para termul ini hanya memikirkan uang saja, makanya mereka terus membela kebohongan Pak Jokowi ini, ya. Mereka tidak mau mengelak, teman-teman, karena yang ada di pikiran mereka itu hanyalah uang, ya, untuk kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Ya, itu sangat tidak adil, teman-teman. Jadi ketika terbukti ini nanti, teman-teman, kepada para termul ini, maka mereka harus segera diadili ataupun dipenjara karena telah banyak melakukan kesalahan ataupun kebohongan di negara kita ini. Jadi hanya Joko Widodo, mantan mahasiswa UGM, yang paling takut memperlihatkan ijazah aslinya. Ada pikiran bahwa Joko Widodo menggunakan ijazah orang lain yang dipertahankan hingga saat ini. Nah, ini juga mereka mengatakan di sini hanya Joko Widodo atau mantan mahasiswa UGM yang takut memperlihatkan ijazahnya yang sebenarnya. Nah, ini juga dari situlah kita mencurigai bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah asli, teman-teman. Ya, itu hanya rekayasa. Jadi, mengapa Pak Jokowi bisa takut? Ya, karena dia tidak memiliki ijazah yang sebenar-benarnya. Nah, jadi semoga Pak Jokowi bisa segera diadili, keluarga Jokowi dan kroninya serta makzulkan si plonga-plonge. Jadi, itulah Jokowi yang selalu berbohong, teman-teman. Nah, siap Jokowi dinepalkan dan si Gibran dimakzulkan, dan kita nepalkan juga bersama, ya, karena telah melakukan kebohongan bapak dan anaknya, sama-sama pembohong. Jadi semoga mereka berdua ini bisa sadar dengan apa yang mereka lakukan ini, karena itu suatu kesalahan.